Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Oke, anak-anak. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam, yaitu bab 4 tentang hukum halal dan haram. Oke. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, kita membahas tentang tujuan pembelajaran hari ini. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan nanti mampu menjelaskan definisi halal dan haram, dan bisa menyebutkan dasar hukum halal dan haram, bisa atau mampu menjelaskan sebab-sebab halal dan haram, dan bisa membuat paparan tentang hukum dan haram, bisa atau mampu menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Definisi atau pengertian halal dan haram. Halal itu apa? Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau diperbolehkan oleh syariat Islam. Untuk apa? Untuk digunakan atau dilakukan atau dilaksanakan, itu halal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, halal artinya diizinkan atau tidak dilarang oleh atau diperoleh dengan sah. Selanjutnya, halal juga didefinisikan segala sesuatu yang baik bagi tubuh, akal, dan jiwa. Kesimpulannya, halal itu segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, untuk dikonsumsi, atau boleh dilakukan. Itu adalah definisi atau pengertian halal. Selanjutnya, pengertian atau definisi haram. Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan atau dilarang oleh agama untuk digunakan atau dilaksanakan. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, haram artinya apa? Haram artinya terlarang oleh agama atau undang-undang. Bahkan undang-undang negara juga melarang. Itu adalah definisi haram. Oke anak-anak, selanjutnya kita membahas dasar hukumnya. Dasar hukum halal atau haram itu juga sudah disebutkan dalam Al-Quran, hadis Nabi, dan para ulama. Yang ketiga itu ijtihad. Ya, ijtihad itu apa? Ijtihad itu kesepakatan ulama negara dalam hukum Islam seperti pernyataan MUI. Ya, jadi kita menyebut sesuatu itu haram, menyebut sesuatu itu halal, itu sudah ada ketentuannya, sudah ada dasarnya. Jadi kita tidak boleh menghalalkan sesuatu yang haram, atau sebaliknya, ya tidak boleh, karena sudah ada hukum dasarnya.
yaitu syariat dan ulama. Dalam Al-Quran sudah disebutkan, yaitu ada pada Quran surat Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surat Al-Maidah ayat 80. Jadi di dalam ayat tersebut yang sudah diharamkan itu tidak boleh dilakukan atau dimakan. Sebaliknya yang sudah dihalalkan oleh Allah jangan diharamkan. Jadi harus sesuai ketentuan. Kalau haram ya haram, kalau halal ya halal, tidak boleh dicampur adukan. Hewan-hewan yang halal dan yang haram untuk dikonsumsi. Ya, kita akan mempelajari tentang hewan-hewan yang halal dan yang haram untuk dimakan. Apa saja itu hewan-hewan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan menurut agama Islam. Anak-anak, dalam Islam ada beberapa kategori tentang macam-macam hewan yang halal untuk dijadikan makanan, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Al-Quran Al-Maidah ayat 3 yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Yang hewan apalagi? Hewan yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya dan diharamkan bagi kamu yang disembelih untuk berhala. Jadi hewan-hewan yang tersebut tadi itu diharamkan. Contohnya hewan yang asalnya itu hewan halal seperti kambing, tapi disembelih untuk berhala, bukan atas nama Allah. Nah, itu berarti menjadi haram untuk dikonsumsi. Lagi hewan tercekik karena tidak ada yang menyembelih, akhirnya hewannya dicekik sendiri. Nah, itu berarti haram, tidak boleh dimakan. Terus apalagi hewan yang terpukul, hewan yang jatuh dari lantai. Seandainya ayam jatuh dari lantai 4 terus mati, ya berarti menjadi bangkai, tidak boleh dimakan. Bagi hewan yang ditanduk oleh temannya, ya, seandainya ada kambing berkelahi, otomatis adu tanduk. Nah, akhirnya ada yang mati, berarti itu menjadi bangkai, tidak boleh dikonsumsi atau tidak boleh dimakan. Dan hewan diterkam binatang buas, contohnya kita mempunyai ayam, lalu
ada serigala. Nah, otomatis ayamnya diterkam oleh binatang tadi. Nah, akhirnya mati. Berarti ayam tersebut sudah menjadi bangkai, tidak boleh dimakan. Semuanya itu ada dikecualikan, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dalam ayat tersebut, seandainya kita mempunyai ayam yang berkeliaran di jalan, lalu ada sepeda motor lewat, akhirnya menabrak ayam tersebut. Nah, ayamnya akhirnya luka atau sakit parah, tapi belum mati. Nah, itu cepat-cepat diambil, terus disembelih. Disembelih apa? Disembelih dengan karena Allah, dengan membaca basmalah, membaca sholawat, dan diniati menyembelih karena atas nama Allah. Nah, itu baru boleh dimakan atau boleh dikonsumsi, bukan dinamakan bangkai, karena sudah disembelih dengan cara syariat Islam. Ya, oke. Jadi ayat tersebut menjelaskan tentang makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sangat berbahaya apabila dikonsumsi oleh manusia. Selain makanan tersebut, ada beberapa jenis hewan yang dihalalkan oleh syariat Islam, yang berarti jenis hewan ini diperbolehkan untuk dimakan dan dinikmati. Untuk itu, berikut adalah jenis-jenis hewan yang diperbolehkan menjadi bahan makanan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Hewan ternak. Hewan ternak merupakan binatang peliharaan yang dapat diternak atau dipelihara di sekitar rumah atau daerah tempat tinggal. Contohnya, hewan ini adalah seperti sapi, kerbau, kambing, ayam, unta, bebek, dan sebagainya. Allah bukan hanya menghalalkan dagingnya, tapi susunya, menggunakan kulitnya, dan boleh juga apabila akan digunakan sebagai kendaraan atau alat yang bermanfaat bagi manusia. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah yang artinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkut dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-An'am ayat 142. Di situ diterangkan bahwa hewan ternak itu halal dimakan dan juga boleh dibuat kendaraan seperti kuda, dibuat delman, ya. Terus makan makanan yang dihalalkan dan menjauhi makanan yang diharamkan. Tidak boleh mengikuti hawa nafsu, tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan, karena kalau mengikuti langkah setan akhirnya makan makanan atau minum-minuman yang diharamkan akhirnya diminum atau dimakan. Nah, itu tidak boleh, karena itu adalah langkah-langkahnya setan. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 8 juga diterangkan, yaitu artinya, dan dia telah menciptakan kuda, bigol, dan keledai agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan,
dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Quran surat An-Nahl ayat 8. Jadi kuda, keledai, bigol itu bisa dijadikan tunggangan atau kendaraan pada zaman dahulu. Kalau sekarang ya ada tapi langka. Seperti kuda itu dibuat delman di setiap di alun-alun atau di Bromo itu aja kuda yang dibuat kendaraan untuk dibuat perhiasan. Selanjutnya ada hewan laut atau hewan air, yaitu ikan. Binatang yang ada di laut atau ada di air seperti danau, sungai, tambak dan sebagainya adalah hewan yang halal untuk dimakan. Bangkainya pun halal jika dikonsumsi karena laut adalah air yang suci dan sangat mempengaruhi semua hewan yang ada di sana, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah yang artinya sebagai berikut, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap binatang buruan darat selama kamu dalam ihram, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Quran surat Al-Maidah ayat 96. Dijelaskan lagi, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, yaitu ikan. Dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan atau mencari nafkah dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Quran surat An-Nahl ayat 14. Selanjutnya ada hewan berdasarkan dalil khusus dalam Al-Quran. Dalil khusus merupakan dalil yang menyebut spesifik hewan tertentu dan kehalalannya dan keharamannya. Hewan-hewan tersebut seperti kuda, keledai liar, ayam, kelinci, dan belalang. Seperti babi itu juga. Jadi hewan-hewan yang disebutkan dalam Al-Quran itu juga ada yang sudah pasti diharamkan dan juga sudah pasti dihalalkan, seperti bangkai ikan dan bangkai belalang itu juga sudah dihalalkan, tercantum dalam Al-Quran. Seandainya kita menemukan ikan yang sudah mati di kali, ya akhirnya kita ambil, itu boleh untuk dibawa pulang terus digoreng terus dimakan, boleh itu walaupun dia sudah mati atau menjadi bangkai karena bangkai ikan. Dan lagi belalang itu juga boleh dikonsumsi walaupun sudah menjadi bangkai. Ya, seandainya menemukan bangkai belalang di sawah, dibawa pulang terus digoreng, itu boleh, tidak haram. Jadi ada dua spesifik bangkai yang boleh atau dihalalkan dalam Al-Quran, yaitu ikan dan belalang. Selanjutnya sebab-sebab halal dan haram. Sebab-sebab halal dan haram itu ada 3, yaitu 1 dari zatnya. Allah Ta'ala menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya sudah asli dari diharamkan oleh Allah, seperti bangkai, darah, dan babi itu sudah asli zatnya diharamkan oleh Allah. Yang kedua, sifat asal seperti perbuatan buruk
judi, pencuri, mencopet, jambret, atau syirik, semua dilarang Allah. Seandainya melakukannya diniati, cara dan hasil sebagus apapun tetap haram hukumnya. Yang ketiga, proses. Ya, proses ini juga menentukan halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan cara prosesnya, proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya seperti mencuri. Itu semua menentukan hasilnya halal atau haram. Kecuali barang yang sudah dinas oleh Allah keharamannya didapat dengan cara apapun ya tetap haram, seperti membuat kue diolah dengan bagus, dikemas dengan menarik, tapi bahannya dari hewan yang haram, jadi tetap haram hukumnya. Sebaliknya, kita membeli ikan gurami di suatu resto, namun cara menggorengnya kurang bagus, seperti contoh minyak goreng habis dibuat menggoreng daging babi, lalu dibuat menggoreng ikan gurami. Akhirnya ikan gurami tersebut jadi haram dimakan atau dikonsumsi. Makanya hati-hati seandainya kita pergi ke suatu kota, suatu negara, makanannya itu halal atau haram, kita harus waspada. Di resto halal atau resto ada yang daging-daging yang diharamkan. Ya, itu anak-anak pembelajaran kali ini ya. Semoga bisa dipahami dan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sekian pembelajaran kali ini. Sebelum diakhiri, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya akhiri, summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.